Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Gimana sahabat Bung Bob? Pasti dari hasil minggu kemarin pasti sangat mengecewakan. Banget ya. Bukan hanya sahabat Bung Bob, tapi gua juga ya. Ternyata ekspektasi terlalu tinggi, hasilnya tidak seperti yang dibayangkan sahabat Bung Bob. Hari ini gua mau bahas banyak hal, dan tapi seperti biasa sahabat Bung Bob, sebelum kita lanjut, silakan sahabat Bung Bob subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Yang mengejutkan adalah bagaimana Steven Zhang sangat kecewa dengan pernyataan Inzaghi di waktu konferensi pers. Kutipannya konferensi persnya si Inzaghi itu bahwa walaupun istilahnya dia udah mendapatkan piala, terus pendapatan naik, terus utang kerugian menurun gitu loh. Nah ternyata Steven Zhang tidak suka kalau Inzaghi membahas itu sebelum pertandingan lawan Roma, dan ternyata hasil di lapangan sangat berbeda. Hasilnya kalah. Nah bahkan si Steven Zhang cuma meminta ya tinggal buktikan aja di lapangan. Nah sahabat Bung Bob, bagaimana sahabat Bung Bob melihat hasilnya? Ya banyak sekali ya di media sosial, di grup, di mana-mana semuanya begitu pengen Inzaghi keluar dari Inter, pengen diganti, kan itu yang terjadi. Nah memang Zhang sudah sampai di ubun-ubun ya, kita nggak tahu ya sampai kapan Inzaghi bertahan kalau dengan kondisi seperti ini. Di Serie A kita udah bertanding 8 pertandingan, 4 kali menang, 4 kali kalah. Dan ini terjadi adalah di masanya 2011-2012. Itu Gasperini yang sekarang melatih di Atalanta, begitu. Waktu memulai awal musim 2011-2012 sama Gasperini juga kalah 4 kali dan langsung dipecat sahabat Bung Bob. Nah itu yang terjadi. Tapi Inzaghi masih dipertahankan. Pertimbangannya seperti apa kita belum tahu. Tapi yang jelas kemarin Giuseppe Opa Marotta bilang bahwa Inzaghi masih aman. Kami belum mempertimbangkan untuk memecat dia gitu loh. Karena kita kan akan ketemu Liga Champions nih, besok ketemu dengan Barcelona, terus Sassuolo. Nah kemungkinan Inzaghi dikasih waktu 9 hari ke depan. Ya, ke 9 hari ke depan, apakah bisa melewati Barcelona, Sassuolo gitu loh. Nah, sedikit kita flashback ke belakang bahwa memang di pertandingan Roma ya nggak tahu sahabat Bung Bob setuju apa enggak. Silakan komen aja bahwa kalau menurut pandangan gua waktu melawan Roma permainan kita udah bagus sahabat Bung Bob. Kalau gua lihat ya, apalagi Aslani, motor kita yang baru itu bagus ya. Bahkan bukan pemikiran gua sendiri ya. Dari media-media Italia sangat memuji penampilannya Aslani gitu loh, dan sangat bagus gitu loh. Usia 20 tahun, tapi ya nggak tahu si Inzaghi tidak mempertahankan sampai akhir pertandingan. Bahkan Aslani juga hampir mencetak gol, cuman melebar sedikit dari tiang gawang ya. Nah, jadi itu cukup itu yang paling positif yang gue lihat di kemarin. Permainan udah bagus, tapi yang benar-benar kita kehilangan adalah karakter kita, mental kita benar-benar drop ya. Seharusnya ya udah berapa kali pertandingan kita ketemu AC Milan kita juga unggul duluan, lawan Udinese unggul duluan ya, lawan Lazio juga begitu, dan terakhir kemarin lawan Roma kita unggul duluan dan kita kalah. Kita seperti lupa bagaimana bermain gitu loh. Setelah kita unggul, kita tidak bisa mempertahankan permainan kita, dan permainan kita drop. Ya udah, akhirnya ya hanya 8 menit ya setelah menit golnya si Di Marco, Dybala mencetak gol, dan di menit ke-75 Smalling yang golin gitu. Artinya benar-benar kita seperti kehilangan karakter kita, intensitas kita gitu loh. Padahal ya kalau komposisi pemain ya nggak jauh-jauh beda gitu loh. Hanya kita minus Marcelo Brozovic sama Lukaku gitu loh. Tapi memang kita kehilangan Marcelo Brozovic dan Lukaku ya. Terutama kita lini depan yang kehilangan sekali. Kayak si Toro juga ada kecapean karena ya diporsir terus mainnya gitu loh. Nah itu. Jadi si Opa Marotta tidak mempertimbangkan untuk memecat, tapi sahabat Bung Bob sudah sudah banyak gosip-gosip, terutama yang mulai naik ke media itu adalah Paulo Sousa.
Sahabat Bung Bob tahu Paulo Sousa itu? Paulo Sousa itu dia pemain Portugal. Pernah bermain di Inter Milan tahun 97, 98 sampai 2000, pernah dipinjemin juga, terus akhirnya dilepas ya. Dan dia pernah juga melatih Fiorentina kalau nggak salah 2015 atau 2016, sekitar 2 tahun apa di Fiorentina. Dan memang pola permainannya nggak jauh beda kayak Inzaghi ya, dengan skema 3 back. Nah, dia ditawarkan ke Inter, tapi katanya Inter tidak mempertimbangkan untuk Paulo Sousa. Tapi kita nggak tahu. Kalau udah ada gosip-gosip begini kan sebenarnya manajemen sih udah mempersiapkan. Kalau seandainya 2-3 pertandingan ke depan Inzaghi tidak bisa keluar dari krisis ini ya, gua sih yakin Inzaghi bakal dipecat ya. Karena nggak bisa lagi mempertahankan pelatih yang tidak bisa membawa krisis di timnya gitu loh. Apalagi kalau kita berbicara Inzaghi gitu loh. Inzaghi kan tetap kekeh, seperti yang paling banyak dikritisi orang adalah Handanovic gitu loh. Kenapa Onana tidak pernah dikasih kesempatan di Serie A gitu loh. Bahkan penampilan dia di dua Liga Champion itu sangat bagus gitu loh. Nah, Handanovic di 8 pertandingan di Serie A hampir tiap pertandingan kebobolan gitu loh, dan istilahnya hanya beberapa kali clean sheet gitu loh. Ini berbahaya sekali sebenarnya situasinya. Cuman kita nggak tahu kenapa Inzaghi masih kekeh mempertahankan Handanovic, gue juga nggak tahu gitu. Jadi ya Paulo Sousa ini udah naik di isunya, dia kan. Terus Steven Zhang juga udah mulai murka. Kalau menurut gua tuh udah istilahnya udah benar-benar benar-benar marah lah gitu loh. Apalagi kondisi tim yang dibawa-bawa, istilahnya sekarang ini kondisi tim seperti itu, ya Inzaghi nggak perlu mencampuri urusan manajemen, ya masalah keuangan, masalah apa, fokus aja untuk timnya gitu loh. Ternyata seperti yang gua bilang sebelumnya, harusnya 2 minggu break, international break, harusnya Inzaghi dengan tim bangkit, tapi ternyata kita belum bisa juga keluar dari krisis. Ya, booster yang kita butuhkan sekarang hanyalah kemenangan. Nggak penting main bagus, main jelek, yang penting menang. Itu yang booster yang kita perlukan. Tapi kalau kita tidak menang-menang, udah. Ini menurut gua ya, gua kan selalu optimis, tapi sekarang gua melihat realistisnya seperti ini gitu loh. Artinya susah kita ngomong kalau kondisinya seperti ini. Nah, positifnya di lawan Roma adalah bahwa si Belanova dimainin, Aslani dimainin, terus juga si Carboni, gila. Gua salut dengan Carboni ya. Carboni masuk di menit 88. Nah, ini anaknya gila ya. Usia 17 tahun dan dia bisa bermain seperti itu dan hanya dikasih waktu cuma 7 menit ya. Sementara dia kalau mungkin di lebih banyak waktu ini bisa luar biasa. Kaki kirinya bagus banget dan dia berani duel dengan pemain-pemain senior. Ini luar biasa gitu loh. Gua salut ngeliat, cepet banget nih mainnya. Gila, gua seneng waktu Carboni masuk. Nah, Belanova juga bagus, dia bawa sprint bagus, tapi sebenarnya kalau dia punya pengalaman yang lebih gitu ya, dan dia punya ketenangan, itu harusnya dia mencetak gol di kotak penalti ya. Dia tidak tenang nyampe bola, dan itu sebenarnya kan kosong posisinya, tapi melambung di atas mistar gawang. Nah itu, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi menurut gua banyak juga positifnya, kalah kemarin, tapi ya memang kita sekarang di peringkat 8 dan ini benar-benar udah lama sekali gak terjadi hal seperti ini. Nah, apakah kita bisa keluar dari krisis? Ya, bagaimana menurut pendapat sahabat Bung Bob? Silakan komen aja sahabat Bung Bob. Kalau gue sih melihat nanti pertandingan di Barcelona, kalau Inzaghi bisa keluar dari itu, mungkin kita akan punya booster ketemu dengan Sassuolo. Sassuolo juga tadi malam menang kalau nggak salah 3-0 gitu loh. Artinya sekarang kita benar-benar harus keluar dari krisis. Ini yang paling yang benar-benar kita inginkan sahabat Bung Bob. Jadi nggak salah manajemen ya, kayak Opa Marota, terus si Zhang marah gitu loh. Kita udah nggak perlu lagi berbicara yang dulu. Oh, kenapa Dybala nggak jadi ke kita nggak perlu itu lagi. Itu udah lewat. Oh, kenapa kita lepas Perisic, kita nggak perlu bahas lagi. Menurut gua sahabat Bung Bob, kita hanya melihat ke depan ya. Kalau gua sahabat Bung Bob, kita sebagai fans sejatinya Inter, ayo kita berikan dukungan ya. Tapi kalau misalnya manajemen akhir mengganti pelatih, ya sudah, kita ikut-ikut aja gitu loh, karena memang itu mungkin yang jalan yang terbaik. Tapi di saat ini sekarang Inzaghi masih menjadi kepala pelatihnya Inter, ya kita masih tetap dukung dia gitu loh. Nah, tinggal bagaimana nih kelanjutannya seperti apa. Nah, sahabat Bung Bob,
Kemarin kan kita mendengar dan berita bahwa si Toro kan di akhir pertandingan meringis kesakitan gitu. Ternyata barusan gua baca bahwa setelah dites medis tadi pagi nggak ada masalah, nggak ada kelelahan otot, tidak ada robek otot apa segala. Jadi dia kemungkinan besar di Rabu dini hari jam 2 Toro akan bermain. Kemungkinan dia dengan Zeko gitu. Karena kalau Korea, kalau kita lihat mainnya udah benar-benar ini benar-benar istilahnya sangat mengecewakan. Jadi benar-benar nggak bisa diharap lah ya kalau Korea untuk sementara ini menurut gua ya. Jadi benar-benar Toro juga bisa bermain di Barcelona. Dan satu lagi berita baiknya adalah sahabat Bung Bob yang tadi gue sebut, Valentino Carboni ini kan pemain 17 tahun. Ternyata dia belum bisa didaftarkan ke Liga Champions sebelumnya. Kenapa? Karena dia belum genap 2 tahun di Inter. Kalau pemain Primavera itu kalau mereka udah 2 tahun, mereka baru bisa didaftarkan ke Liga Champions. Nah, ternyata dia sudah melewati 2 tahun. Akhirnya dia nanti kemungkinan besar dibawa lawan Barcelona, sahabat Bung Bob. Semoga aja dia kasih kesempatan. Kita harus belajar dari Barcelona. Barcelona juga banyak pemain-pemain belasan tahun yang dikasih kesempatan sama Sakpi, dan Inzaghi juga harus berani. Nah, yang satu lagi yang perlu kita bahas adalah mengenai masalah kiper gitu loh. Antara Handanovic dengan Onana ini harus segera diputuskan gitu loh. Jangan terlalu lama gitu loh. Sebenarnya kalau sahabat Bung Bob lihat bagaimana golnya si Dybala, seharusnya itu bisa ditepis ya. Memang sih kena tepis, tapi ya menurut gua sih itu harusnya Handanovic jauh lebih baik gitu. Tapi ya gimana lagi gitu, Inzaghi tetap kekeh menggunakan si Handanovic, sementara Onana harusnya nanti di Barcelona Handanovic udahlah minggir dulu, kasih waktu Onana, begitu juga nanti lawan Sassuolo gitu loh. Kalau nggak, kapan lagi Onana akan unjuk gigi gitu? Udahlah, ya benar nggak sahabat Bung Bob? Artinya Handanovic udah harus benar-benar cobalah memberikan pengalamannya mungkin di luar lapangan gitu loh, biar si Onana yang bermain. Dan Inzaghi juga harus lebih lentur. Sebelum-sebelumnya di pembahasan gue selalu bilang gitu loh, bahwa ya Inzaghi harus lebih lentur. Kalau dia tetap kekeh dengan cara pola pikir dia seperti sekarang, berbahaya sekali sahabat Bung Bob ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ya, pertahanan kita benar-benar ya parah ya. Juga artinya koordinasi sebenarnya Bastoni menurut gua sih lumayan bagus mainnya kemarin ya. Acerbi juga. Nah, cuman Skriniar nih harusnya kan golnya Smalling itu kan dia harus bisa jaga, tapi ya nggak bisa jaga. Dan terakhir menit-menit terakhir dia juga digocek-gocek sama si Tami, untung nggak gol gitu loh. Artinya ini banyak-banyak pelajaran. Jadi memang tugasnya si Inzaghi adalah bagaimana menaikin mentalnya pemain ya, menaikin mental psikisnya pemain-pemain Inter ini yang kena sekarang menurut gua. Permainan udah bagus, kita udah bisa cetak gol duluan, harusnya kita bisa mempertahankan dan bahkan bisa lebih unggul lagi gitu. Tapi ini yang terjadi sahabat Bung Bob. Jadi ya mau gimana lagi gitu loh. Jadi itu, jadi nanti Aslani juga mendapat pujian seperti gua bilang tadi. Nah, artinya kita berharap. Nah, Di Marco juga permainannya bagus banget kemarin di waktu lawan Roma, itu perfect. Gua ngelihat itu perfect banget Di Marco permainannya ya. Dan Barella juga dengan keajaiban umpan-umpan dia itu juga bagus banget gitu loh. Nah, jadi ya ini kita sebenarnya pemain-pemain kita tuh udah bagus sebenarnya sahabat Bung Bob ya. Dum memang kemarin terlihat lelah kalau menurut gua ya, capek gitu loh karena bermain terus-menerus gitu loh. Ya Belanova ya terus harus dikasih waktu supaya dia bisa jauh lebih berpengalaman, belajar crossing juga yang lebih bagus gitu loh. Nah, kemungkinan kan Darmian yang akan mengisi posisinya Dum nanti di waktu lawan Barcelona. Di kiri kemungkinan besar tetap Di Marco yang akan bermain. Gosen kemarin juga dikasih kesempatan kan, cuman belum bisa membuktikan lah, cuman beberapa puluh menit gitu kan. Nah, artinya nanti kalau Toro bisa bermain seperti yang dicek tadi, dia aman-aman aja ya, semoga dia akan duet lagi dengan Zeko. Nah, Zeko kan sebenarnya bagus-bagus aja ya, cuman kita pikir tuh gol lah ya, ternyata dianulir gara-gara offset ya. Tapi sudahlah, kita udah ada VAR dan itu yang membuktikan. Nah, sekarang kita saatnya ya, selalu gua bilang kita harus bangkit. Tapi yang kali ini adalah mental pemain Inter harus segera diperbaiki. Kalau tidak, ya kita tidak akan bisa keluar dari krisis ini gitu loh. Bahkan tadi gue juga baca bahwa kalau istilahnya kita tidak bisa dimasuk di empat besar ya, kemungkinan ya Inzaghi mungkin akan bisa dipecat sahabat Bung Bob ya. Nggak hanya pertandingan 2-3 pertandingan ke depan ya,
karena kita di posisi 8, memang sih selisih poin 8 ya, pertandingan masih panjang, 30 pertandingan lagi. Tapi ya kalau kita ngelihat penampilan dan mentalnya pemain, kalau tetap seperti ini, tidak ada progres untuk bertumbuh naik ke atas, ya kita tidak bisa berharap sahabat Bung Bob ya. Jadi benar-benar yang kita harapkan sekarang adalah Inzaghi segera ya membuat pergantian pemain yang istilahnya ya, contoh kayak Carboni kemarin harusnya bisa lebih cepat ya kan. Nah, artinya sekarang ya semua kembali ke Inzaghi. Kalau Inzaghi mau dia misal mau sukses untuk mengangkat moral dan mentalnya pemain-pemain Inter, ya dianya juga harus lebih lentur gitu loh. Benar gak sahabat Bung Bob? Karena ya menurut gue ya kita tidak perlu lagi berbicara yang di belakang. Sekarang bagaimana Inzaghi? Bisa nggak dia bangkit? Kita akan lihat aja nanti di Rabu jam 2 dini hari. Pastikan juga sahabat Bung Bob untuk nonton ya, walaupun ya mungkin merasa ngapain nonton, ntar tunggu aja jam 4 pagi atau jam 5 pagi udah tahu beritanya di live score gitu. Karena nggak pengen nonton. Kalau gua kalah menangnya Inter, gua tetap penonton gitu loh. Kenapa? Karena gua memang senang gitu loh. Ya terlepas lah itu kalah atau menang, yang namanya fans tetap kita akan dukung Inter sahabat Bung Bob. Ya, ini yang perlu ditingkatkan sama Inzaghi gitu loh. Karena kan setiap pembahasan gue selalu gue berbicara seperti itu. Karena memang ini yang dibutuhin gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bisa keluar dari krisis ini ya udahlah gitu loh. Ya kemungkinan ya memang ya sekarang gue rasa ya, nggak tahu sahabat Bung Bob sepakat apa enggak. Gue rasa sih manajemen sih udah mikir-mikir dan udah memikirkan calon pengganti Inzaghi kalau nggak keluar dari krisis. Dan juga ada nama Dejan Stankovic yang naik ke permukaan. Kalau misalnya Inzaghi dipecat, kemungkinan Dejan Stankovic, atau bisa juga Christian Sifu gitu. Christian Sifu kan juga bagus, dia juga visi permainannya, leadershipnya juga bagus. Karena kan dulu di waktu dia bermain di Inter kan bagus banget ya. Dan sekarang dia udah membuktikan di Primavera, ya walaupun dia belum pernah melatih tim senior, tapi ini bisa gitu loh. Jadi apa yang nggak bisa gitu loh. Jadi sekarang kita hanya berharap Inter bisa keluar dari krisis ini. Ya mungkin kita tidak bisa berharap untuk Scudetto ya, tapi who knows gitu loh, gak ada yang tahu. Kalau kita bisa mencapai Scudetto mah itu keajaiban gitu loh. Jadi kita tunggu aja apa yang terjadi 1 minggu ke depan. Apakah Inzaghi akan keluar kan permainan terbaik Inter dan mencapai hasil yang 3 poin, atau Inzaghi ya mungkin seperti sahabat Bung Bob, mungkin Inzaghi out. Bisa aja sahabat Bung, kita nggak ada yang tahu. Oke sahabat Bung Bob, tetap semangat, tetap dukung Inter seperti apapun sahabat Bung Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.